Kula nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di Tubagus Purnama Channel tentunya yang membahas tentang leluhur, budaya, spiritual, dan meditasi. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Sebelum kita menginjak ke video berikut ini, saya ingin mengingatkan kepada sedulur semua, kalau bermanfaat, monggo silahkan like, subscribe, dan komen, bahkan di-share ke media sosial panjenengan. Tapi jika tidak, monggo silahkan di-skip saja, tidak apa-apa. Tapi harapan saya semoga bermanfaat. Baik sedulur, di sini saya ingin membahas tentang insting membunuh dari setiap manusia dan ilmu ekonomi yang tidak diberikan atau diajarkan di sekolah. Apakah betul manusia itu sifatnya kanibalisme atau membunuh? Ya, 100% jawabannya adalah betul. Tapi tidak kita sadari, sering kita tidak menyadarinya bahwa manusia itu pada dasarnya punya insting untuk saling membunuh. Kita contohkan, ketika kita dilahirkan dengan wujud bayi yang kecil, misalnya beratnya 3 ons, 3 kilo, panjangnya 30 cm, 50 cm. Nah, itu akan berkembang, bertumbuh kembang menjadi seperti saat kita sekarang ini. Bagaimana dengan tumbuh kembangnya itu? Nah, dalam tubuh kembang itu tentunya ada sel yang dominan akan membunuh sel yang tidak dominan. Sehingga yang tidak dominan itu akan dimakan dan mati. Dan yang mati itu terbuang lalu bertumbuh terus. Nah, kita ini terdiri sampai sekarang ini adalah terdiri dari sel-sel yang dominan itu. Setiap hari akan melakukan seperti itu. Mana sel yang dominan, mana yang tidak. Itu perjalanan kita lahir. Perjalanan dari sperma. Sperma dari ayah itu keluar jutaan sel sperma. Tapi satu sel sperma harus memenangkan yang lain, dalam artian sel yang lainnya mati. Sehingga untuk mendapatkan janin. Nah, dari situ kita sudah belajar bahwa dalam diri kita itu ada insting membunuh antara satu dengan yang lain. Nah, kita kaitkan dengan ilmu ekonomi yang tidak diberikan oleh pendidikan atau lembaga pendidikan dimanapun. Sekarang kita tahu ilmu ekonomi hanya sebatas menghitung, akuntansi, manajemen itu mengelola sebuah perusahaan, dan ekonomi makro, mikro. Tapi tidak bisa membahas atau mengutarakan basicnya ekonomi itu seperti apa. Mereka hanya membahas ketika kamu semua punya perusahaan dengan modal sekian, ya, tapi tidak membahas bagaimana cara mereka berkembang dan bertumbuh. Apa sih yang tidak dibahas itu kok berbelok-belok? Nah, intinya ilmu ekonomi yang tidak dibahas adalah untuk dapat bertumbuh atau berkembang sebuah perusahaan harus mematikan perusahaan yang lain. Sama dengan insting manusia. Panjenengan berdagang. Misalnya berdagang A. Panjenengan harus menguasai segalanya sehingga mematikan pedagang yang sejenis dengan dagangan panjenengan untuk panjenengan dapat struggle atau bisa bertahan hidup, bahkan berkembang. Jangan dikira di pasar itu dengan dagangan A, B, C, C
berdekatan, tapi rezeki diatur benar, rezeki diatur. Tapi insting yang satu pedagang untuk mengalahkan pedagang yang lain itu sudah lumrah ada. Tapi ini tidak pernah dijabarkan dalam lembaga pendidikan. Dalam ilmu pengetahuan. Kenapa demikian? Ditakutkan orang akan brutal saling membunuhnya. Orang akan brutal saling melemahkannya. Tapi tanpa kita tidak sadari, sekarang ini yang terjadi adalah orang yang dominan dan kuat itulah yang menang. Dan terkadang sebagai orang biasa selalu karawang sugih sing diutamakan. Orang dia kaya, dia sukses, makanya dia dapat prioritas dari manapun. Nah, itulah kata-kata yang muncul dari seseorang yang sebetulnya dikalahkan dalam perlombaan hidup, dalam perlombaan perjuangan hidup. Itu selalu ada yang mengalahkan, selalu ada yang dikalahkan. Sama seperti basicnya tubuh kita tadi. Sel yang dikalahkan akan mati. Lalu kita berkaca kepada negara. Kenapa negara hanya membela orang-orang yang mampu, orang-orang yang berduit? Karena mereka adalah aset bagi negara. Mereka harus dijaga dan punya privilege. Diutamakan. Sedangkan Anda atau kita ini yang tidak berusaha menjadi orang yang punya sesuatu yang bisa ditampilkan lebih beda dari yang lain, maka kita hanya dianggap orang biasa. Mau 1000 kali kita mengucapkan apapun kepada yang berkuasa, tidak akan didengarkan. Kecuali kalau mereka yang punya privilege, mereka yang punya harta benda dan kaya, sukses dalam bisnis, sukses dalam olahraga, sukses dalam bidang apa saja. Nah, mereka yang mendapatkan privilege. Karena kalau kita kembalikan, mereka yang sukses itu adalah mereka pemenang, mereka yang membawa gen dominan. Nah, demikianlah sedulur. Sekarang kita kembalikan ke diri kita. Apakah kita mau jadi yang dikalahkan terus? Jangan, bangkit. Karena panjenengan terpilih dari satu sperma yang sudah membunuh sekian juta sperma yang lain, bergabung dengan sel telur, sehingga membentuk tubuh panjenengan. Dan sel dominan panjenengan saling mematikan antara yang lain, sehingga sekarang ini adalah panjenengan dipenuhi oleh sel dominan. Kenapa harus menyerah? Jadi bangkitlah. Kenalilah diri panjenengan. Push atau dorong yang menjadi ciri atau semangat panjenengan yang agar bisa mendongkrak nama panjenengan, mendongkrak diri panjenengan, mempunyai semangat yang tinggi agar berbeda dengan yang lain. Sehingga kalau panjenengan sudah berbeda dengan yang lain, sudah punya kemampuan berbeda dengan yang lain, maka panjenengan akan mendapatkan privilege. Panjenengan akan mendapatkan kelebihan dan perlakuan yang istimewa. Karena panjenenganlah pemenangnya. Jadi mari kita kurangi sambat. Kalau wong Jawa bilang ojo sambat, ojo kerep sambat. Jadi sambatnya kita kurangi, bahkan kita hilangkan, yuk kita berjuang. Kita jangan menjadi pekerja keras, tapi pekerja cerdas. Karena pekerja keras panjenengan hanya akan menjadikan panjenengan itu orang yang dikalahkan oleh yang punya uang. Tapi kalau panjenengan bekerja dengan cerdas, maka
Panjenengan bersaing dengan yang pemilik perusahaan itu. Banyak kita lihat pegawai yang tiap bulannya seperti itu, maka penghasilannya akan pas-pasan dan waktu mereka akan habis tercurah untuk itu. Nah, demikian sedulur. Ini sebagai gambaran dan ini sebetulnya ilmu yang mendasar. Tapi kalau ilmu mendasar ini memang diberikan dari sekolah sejak dulu, maka orang akan semakin brutal untuk mengalahkan yang lain. Hanya tersamar. Tapi inti ilmu ekonomi yang sebenarnya adalah kalau pengen berdagang sukses, bunuh pedagang yang lain. Kalahkan persaingan, menangkan persaingan dengan mengalahkan pedagang yang lain. Itu kunci sukses ekonomi. Sama dengan diri kita. Kita jangan sampai dikalahkan orang lain, atau jangan sampai disingkirkan oleh orang lain, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita lebih dari orang lain, agar kita bisa mampu menjadi diri kita sendiri dan mendapatkan privilege. Kalau sudah mendapatkan privilege, maka harta, benda, dan semua itu nanti akan menyusul mendatangi kita dan mencari kita. Demikian sedulur, semoga dari yang sedikit ini bermanfaat, karena ini juga merupakan basic-basic dari spiritual. Terutama yang saya bahas adalah spiritual Jawa. Apakah di Jawa dulu tidak demikian? Sama. Siapapun panjenengan kalau pengen jadi punggawa, pengen jadi tumenggung, pengen jadi demang, pengen jadi raja, harus mengalahkan yang lain. Dan kalau sudah menjadi punggawa kerajaan, maka panjenengan akan mendapatkan privilege, mendapatkan harta benda. Jadi ini merupakan pijakan dari spiritual pemula. Kita mengenal diri kita siapa, lalu apa sih penyebabnya terjadi persaingan. Kenapa kalau saya yang tidak kaya selalu dikalahkan oleh yang kaya, oleh yang punya? Karena dasarnya adalah ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.